Kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo yang ditangani Polda Metro Jaya memasuki babak baru. Polda Metro Jaya resmi menaikkan status perkara ini dari penyelidikan ke tahap penyidikan. Dari 6 laporan polisi terkait kasus ijazah Jokowi, hasilnya 4 laporan naik ke tahap penyidikan. Salah satunya laporan yang dilaporkan langsung oleh Jokowi ke Polda Metro Jaya beberapa waktu lalu. Sementara 3 lainnya merupakan laporan yang ditarik dari Polres. Berdasarkan hasil gelar perkara tadi malam, maka terhadap laporan polisi yang pertama, pelapornya adalah Saudara Insinyur HJW. Dalam proses penyelidikan yang sudah dilakukan, dalam gelar perkara ditemukan, hasil penyelidikan sudah ditemukan dugaan peristiwa pidana sehingga perkaranya ditingkatkan ke tahap penyidikan. 3 laporan selanjutnya dalam kelompok kedua kan ada 5 laporan ya. 5 laporan ini terbagi 2. Soalnya ada yang dicabut. Yang 3 juga dalam hasil penyelidikannya ditemukan dugaan peristiwa pidana sehingga perkaranya dapat naik ke tahap penyidikan. Sementara pihak Roy Suryo dan kawan-kawan sebagai pihak terlapor menyayangkan Polda yang dianggap terburu-buru menaikkan status perkara ini. Kami juga menyayangkan karena secara proses dan prosedur harusnya ada gelar perkara dulu di mana para pihak yang berkaitan dengan proses itu dilibatkan ya dalam proses yang kemudian hasilnya ditingkatkan menjadi penyidikan. Artinya harusnya klien kami yang memang sudah menjadi terlapor di laporan Polda Metro Jaya ini dilibatkan, setidaknya kuasa hukum dilibatkan untuk dijelaskan kepada penyidik tentang tahapan, proses dan prosedur termasuk substansi kenapa ditingkatkan dari penyelidikan menjadi penyidikan. Peristiwa pidana apa sih yang kemudian ditemukan unsur-unsurnya terpenuhi oleh penyidik di Polda Metro Jaya. Dengan naiknya status penyidikan laporan kasus tudingan ijazah palsu Jokowi, semakin menguatkan polisi telah menemukan adanya unsur pidana dalam kasus ini dan penetapan tersangka kini tinggal menunggu waktu. Lantas, dengan naiknya status perkara ke penyidikan, sejumlah nama seperti Roy Suryo CS yang sebelumnya telah diperiksa sebagai terlapor, akankah berpotensi menjadi tersangka? Ya, pemirsa, kasus tudingan ijazah palsu dari Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo ini memasuki babak baru. Polda Metro Jaya sudah menaikkan perkara dari penyelidikan menuju ke penyidikan, pemirsa. Nah, dengan ini apakah kemudian sebentar lagi Roy Suryo CS yang selama ini kemudian menjadi terlapor juga berpotensi menjadi tersangka? Malam hari ini kita akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Ada Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi, penasihat ahli Kapolri. Selamat malam Pak Arianto. Sehat ya Pak Arianto? Terima kasih sudah hadir malam hari ini dan juga bergabung bersama kita ada pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Pak Abdul Fikar Hajar. Selamat malam Pak Abdul Fikar. Sehat juga ya Pak ya? Ya, oke, baik. Pak Arianto, ini termasuk yang ditunggu-tunggu sudah mendekati akhirnya kah ketika Polda Metro Jaya menaikkan statusnya ke penyidikan, artinya sebentar lagi juga akan ada tersangkanya Pak Arianto? Ya, kan diumumkan sudah naik ke penyidikan ya. Kalau penyelidikan itu kan tadinya kan tindakan penyelidik untuk mencari apakah ada unsur pidana apa tidak. Nah, sekarang sudah naik ke penyidikan. Penyidikan itu adalah serangkaian tindakan sesuai dengan undang-undang untuk mencari kejelasan perkaranya, ya, untuk membuat terangnya perkara dan menemukan tersangkanya. Nah, sudah naik penyidik, berarti besok ini semua tindakan-tindakan itu kalau mau manggil dan sebagainya itu mesti ada pro justisianya. Jadi kalau dipanggil nggak datang, ya pasti akan dijemput gitu. Dan ini pasti keterangan-keterangan ini dari penyelidikan yang kemarin itu
akan dinaikkan menjadi penyidikan, diganti. Kalau kemarin kan berkas perkaranya kan tidak ada pro justisia. Kalau sekarang nanti pemeriksaan saksi ada pro justisianya. Nah, nanti kalau udah cukup ini, oh berarti ini pidana yang ini tersangkanya si ini, pasti nanti kemudian disebutkan tersangkanya. Ya bagi saya sih dengan naikkan penyidikan itu ya pasti akan ada tersangkanya. Pasti nanti tinggal siapa ini tersangkanya siapa, melakukan perbuatan apa nanti tergantung daripada bukti-bukti itu nanti kan dikelompokkan. Misalkan si A, oh ini termasuk dalam pelaku pencemaran masuk ini atau pencemar dengan agitasi, provokasi dan sebagainya. Termasuk yang kemarin-kemarin dipanggil juga Pak ke Polda Metro Jaya. Ya Pak semua Arianto. yang dipanggil itu pasti nanti berpotensi untuk menjadi tersangka. untuk jadi yang tadinya kan klarifikasi ya. Undangan Karena klarifikasi ya. yang namanya undangan klarifikasi itu sudah pasti masuk di dalam laporan bahwa ini pelakunya kan gitu. Dipanggil lah, kamu memang betul kayak gitu. Mestinya kemarin tuh begitu diklarifikasi dia bawa bukti, enggak. Buktinya ini saya enggak mengatakan dia fitnah. Ini jasanya Pak Jokowi udah palsu. Jadi saya nggak bisa dong dianggap fitnah. Mestinya kayak gitu. Tapi kemarin kan dia dipanggil kan enggak. Saya nggak ada gunanya saya panggil, nggak ada legal standingnya. Ya sekarang ya jadi kayak gitu. Jadi bukti-buktinya kuat untuk dia jadi tersangka. Kira-kira gitu. Baik, Pak Abdul Fikar melihatnya seperti apa? Bukti-bukti yang dimiliki oleh pihak kepolisian ini cukup kuat sehingga nanti bisa membuat menetapkan Roy Suryo CS yang selama ini menjadi terlapor menjadi tersangka, Pak, karena ada dugaan unsur pidana di dalamnya ditemukan oleh pihak kepolisian. Gini, ketika penyelidikan ditingkatkan menjadi penyidikan, ya, itu artinya penyelidik sudah menemukan ada peristiwa pidananya. Itu kan gitu ya. Nah, ketika ada peristiwa pidananya, dinaikkan ke penyidikan, maka dikumpulkan alat buktinya. Ada keterangan saksi, ada keterangan ahli. Minimal 2 alat bukti. Ya, ada bukti surat, ya berapa aja bukti dikumpulkan, tindak pidananya menjadi terang, baru ditentukan siapa tersangkanya. Berdasarkan itu tadi alat-alat bukti itu tadi, begitu. Yang seperti yang Pak Arianto katakan tadi. Jadi ujungnya penyidikan itu adalah pemeriksaan tersangka, penetapan tersangkanya. Baik. Nah, berarti kalau kita melihat mengenai Pak Abdul Fikar pasti juga mengikuti mengenai kasus ini kan. Terakhir juga yang ramai itu kan mengenai gelar perkara khusus yang dilangsungkan di Barreskrim Polri dan beberapa narasumber juga menyatakan bahwa ini kan peristiwanya saling terkait nih, Pak. Nah, seperti apa Pak Abdul Fikar juga melihatnya? Sedangkan statusnya di Barreskrim Polri ini kita juga masih menunggu pada akhirnya polisi ini seperti apa akan mengumumkan mengenai ijazah Pak Jokowi begitu. Iya. Kan yang di Barreskrim kalau nggak salah sudah dihentikan ya kalau nggak salah ya. Sudah dihentikan soal laporan ijazah palsunya. Nah yang di Polda ini ada kalau nggak salah ada 2 laporan. Laporan ijazah palsunya juga ada, laporan pencemaran nama baiknya juga ada. Nah yang rupanya yang naik ke penyidikan ini yang pencemaran nama baik. Nama baik gitu. Nah saya tidak tahu apakah di Polda proses yang laporan ijazah palsu juga naik atau tidak. Nah itu nggak tahu. Kalau di Polda itu cuma pencemaran. Pencemaran. Oh itu di Mabes. Yang di Polda. Kalau yang ijazah palsu itu laporannya cuma di Barreskrim. Di Barreskrim. Nah di Barreskrim itu kan sudah dihentikan gitu ya. Artinya yang naik ini adalah pencemaran nama baiknya. Nah tetapi jangan lupa di proses pidana pencemaran ini juga kan apa bentuk kejahatan pencemarannya, apa bentuk perbuatan pencemarannya, gitu kan? Nah, pasti di situ ada pembuktian juga soal ijazahnya. Ya betul. Soal ijazah palsunya. Menjadi mencemarkan karena kemudian ijazahnya asli, kemudian dibilang palsu, begitu kan? Ya artinya proses itu akan ada juga gitu, akan ada proses pembuktian ijazahnya asli atau palsu, gitu loh. Kalau dia asli, pencemaran jalan, kan gitu kan? Kalau dia palsu, ya pencemaran mestinya berhenti, begitu. Nah, Pak Arianto mungkin bisa menjelaskan, Pak, di Polda Metro Jaya juga berlangsung berarti pembuktian mengenai ijazah Pak Jokowi. Saya dari awal dulu kan menceritakan gitu. Ini kasus ini sebenarnya cuma satu saja kasusnya ini, yaitu antara orang yang menuduh Pak Jokowi itu memalsu, ya, dan kemudian yang dengan Pak Jokowi yang merasa dicemarkan karena dipalsukan. Kasusnya kan cuma satu, tuduhan ijazah palsu. Tapi tindak pidananya ada 2 sisi nih. Yang satu tuduhan menggunakan si ijazah palsu yang harus dibuktikan, dan kemudian mencemarkan itu harus dibuktikan juga. Saya dulu bilang kalau saya penyidiknya tak jadikan satu itu laporan yang satu di Barreskrim itu ijazah palsu, yang di sini pencemaran dan ditarik ke
Ditarik mana? Mau Barreskrim boleh, mau Polda boleh. Yang penting jadi satu. Kenapa? Karena barang-barang buktinya kan itu juga, saksi-saksinya itu juga, tersangkanya nanti itu juga. Kalau dipisah-pisah nanti gini lagi menyelidiki ini, oh barang buktinya di sana, rebutan kan nggak selesai-selesai. Nah makanya kemarin sudah tidak dijadikan satu, tapi kemudian yang di Barreskrim rumahnya langsung dihentikan gitu aja kan, memang nggak cukup bukti, penyelidikannya dihentikan kan gitu kan. Jadi tidak ada penyatuan waktu itu. Tapi saya bilang yang dibuktikan di Polda Metro ini kan dia tuduhannya kan mencemarkan dengan menuduh saya ijazah palsu. Pasti ini pembuktian mengenai ijazah itu palsu atau tidak diulangi lagi. Di Polda Metro Jaya. Di Polda Metro diulangi lagi, entah dia menggunakan bukti-bukti yang ada di Barreskrim dipakai, kemudian dilanjutkan, atau dia melakukan pemeriksaan sendiri. Tapi kemarin saya dengar Polda Metro mengadakan pemeriksaan sendiri sampai 49 itu saksi-saksi diperiksa itu. Untuk membuktikan ijazah itu palsu atau asli? Dua, kalau di Polda Metro saksi-saksi yang dibuktikan itu ada 49, 7 saksi ahli, itu pasti untuk membuktikan apakah ijazahnya Pak Jokowi itu asli, plus apakah ujaran kebencian ini benar adanya kan gitu. Kalau di dalam penyelidikan mereka itu menemukan bahwa ternyata Pak Jokowi ini ijazahnya palsu, otomatis tuduhan yang ini nggak bisa diajukan dong ke jaksa. Tapi kalau seandainya dalam pembuktian itu oh ternyata memang asli, nah ini baru ini jadikan satu berkas selesai dikirimkan ke jaksa gitu. Jadi jaksa akan meneliti apa benar nih penghasutan itu atau pencemaran nama benar, masih dilihat dulu dong buktinya bahwa ijazah itu akan diteliti lagi oleh jaksa. Disitulah saya mengatakan bahwa pembuktian ijazah Pak Jokowi itu asli apa tidak cukup hanya di Barreskrim dengan dihentikan itu saja. Hanya Barreskrim memang tidak menemukan unsur pidana bahwa itu palsu. Kan? Makanya dia dihentikan. Nah, nanti dipindah ke Metro lagi, Metro tidak perlu menyelidiki itu lagi, meneruskan aja bukti-bukti bahwa ini ijazah asli. Metro harus membuktikan bahwa ini asli, baru dia bisa memproses yang menghasut-ngasut itu supaya dia jadi berkas. Kira-kira begitu. Jadi sekarang udah clear tuh. Udah nggak usah ditunggu yang dari Barreskrim ini mau terus apa enggak, itu nggak ada gunanya. Jadi gelar perkara khusus kemarin juga untuk apa berarti Pak Arianto? Ya supaya mereka puas. Karena mereka kan merasa tidak lagi bobotnya untuk membuktikan ijazahnya asli atau tidak. Kan sudah dibuka, selesai berarti itu. Kemarin itu kan dibuka karena mereka nggak terima karena dihentikan sepihak katanya itu kan memihak dan sebagainya. Oke lah. Saya dulu juga itu menyarankan kan sama di Ripidum itu. Kalau mau menghentikan entah di penyelidikan atau penyidikan, gelarnya terbuka supaya nanti nggak diserang. Enggak kan, langsung. Nah akhirnya kan di itu, gugat ke Kapolri. Sehingga dilakukan gelar perkara khusus. Bukalah gelar khusus. Saya udah wanti-wanti pada mereka. Kalau nanti gelar khusus, bawa saksi-saksi, bukti-bukti Anda yang kuat itu. Kan gitu kan. Dua-duanya bawa supaya mana yang kuat, mana kuat-kuatan kan gitu. Sampai di gelar khusus sana, yang disodorkan yang menurut dia itu bukti-bukti yang kuat. Ya sama-sama yang dia omong-omongkan selama ini, bukan bukti yang bisa berbobot. Jadi kesimpulannya ya saya pasti nggak akan bisa menghentikan. Baik Pak Arianto. Nah Pak Abdul Fikar, ini kan yang menjadi menarik ketika setiap tata cara yang dilakukan oleh pihak kepolisian ini juga bisa menjadi celah ya bagi setiap pihak yang saat ini tengah berseteru lah begitu. Termasuk di Polda Metro Jaya ketika kita bicara tadi kuasa hukum dari Roy Suryo CS juga mengatakan harus dijelaskan dong unsur pidananya semacam apa. Nah kalau dalam hukum acara pidana ini mengatur mengenai hal ini tidak sih Pak Abdul Fikar? Gini, penyidik itu punya otoritas ya. Ketika ada laporan pengaduan tertangkap tangan atau pengembangan gitu ya, jadi perkara, penyidik itu punya otoritas untuk membuktikan itu bahwa ada peristiwa pidana. Nah, caranya adalah dengan memanggil para saksi ya, memanggil para saksi, kemudian mengumpulkan alat bukti, surat atau apapun gitu, ahli, semua itu kemudian dilakukan gitu. Nah, bahwa ada gelar perkara, menurut saya itu sih sebenarnya untuk memastikan saja gitu. Sebenarnya sih sudah didapat peristiwanya ada gitu, peristiwa pidananya ada nih gitu. Cuma supaya lebih legitimate gitu, maka dibuka gelar perkara gitu. Kemudian dibuka ini loh keterangan saksi seperti ini, keterangan ahli seperti ini, ke bukti surat seperti ini, maka disimpulkan
perkara ini bisa dilanjutkan ke tingkat penyidikan, seperti itu. Nah, kalau di penyelidikan kan mencari peristiwanya, peristiwanya sudah ada. Kemudian tingkat penyidikan, nah baru kemudian ada nanti panggilan saksi-saksi gitu. Artinya Pak Abdul Fikar di titik ini atau di level sudah dinaikkan ke tingkat penyidikan, Roy Suryo CS ini sudah tidak punya celah atau kesempatan lagi juga untuk membawa bukti karena mereka masih menyaksikan mengenai ijazah Pak Jokowi yang asli atau palsu ini loh Pak Abdul Fikar. Gini, jangan lupa ini dua perkara yang berbeda. Ya. Tuduhan tentang ijazah palsu itu satu yang dihentikan oleh Barreskrim. Ya. Artinya kalau memang punya bukti ya tinggal disampaikan kepada Barreskrim. Tidak bisa dibawa di Polda Metro Jaya. Polda kalau nggak salah cuma menangani pencemaran nama baiknya. Ya. Hanya pencemaran nama baik gitu. Artinya dia mengolah atau memfollow up laporan dari Pak Jokowinya kalau Polda pencemaran nama baiknya gitu. Nah, tetapi sebagai bagian dari tersangka juga kan atau orang yang ditempatkan sebagai tersangka kan punya hak juga untuk membela diri. Ya boleh dia mengeluarkan itu di sana. Ini loh buktinya saya menyatakan jasa itu palsu. Ya karena kan ini berkaitan ya Pak Abdul Fikar. Mereka kemudian didakwa begitu kan nanti akan menjadi tersangka, berpotensi tersangka karena ijazahnya berarti asli, dibilang asli sehingga mencemarkan nama baik begitu. Menurut saya ini kesempatan untuk di kepolisian juga mengembangkan paradigma baru begini. Kalau dulu ya lebih banyak kepolisian itu menerima alat bukti itu dari yang dia kumpulkan sendiri. Dari tersangka itu jarang diakomodir gitu ya. Karena itu kemudian saksi yang meringankan itu munculnya di pengadilan. Banyaknya seperti itu. Nah, menurut saya sekarang mestinya dengan paradigma yang baru, kalau si tersangka itu mengajukan alat bukti atau bukti yang meringankan, diakomodir. Bisa ya? Berarti masih bisa ya, Pak? Mestinya bisa. Toh juga kesimpulan apakah perkara ini bisa menjadi perkara atau tidak, tetap ada pada kepolisian, ada pada penyidik. Penyidik menyimpulkan ya tetap perkara ini jalan, bahwa ada bantahan seperti ini ya nggak apa-apa ikut sertakan bantahannya gitu loh. Tapi diberi kesempatan begitu ya. Tapi ada kesempatannya gitu. Dan selama ini kesempatan itu hanya ada di pengadilan. Nah sekarang orang mulai membawa itu ke tingkat penyidikan, ke tingkat penuntutan gitu. Nggak apa-apa, memang itu haknya para tersangka gitu. Nah Pak Arianto menarik nih soal paradigma baru yang apakah kemudian mungkin dilakukan di Polda Metro Jaya? Kalau saya mengatakan, saya beda istilah ya. Kalau yang sampai ke Pak Abdul Fikar itu tadi dalam praktek, dalam KUHAP itu tidak ada ketentuan ya bahwa penyidik itu hanya menerima daripada si pelapor saja. Penyidik itu pokoknya menerima ya yang namanya keterangan saksi, keterangan ahli itu, saksi itu dari mana saja ditampung yang menurut dia penting untuk dimasukkan gitu. Tetapi dalam praktek ya yang lama itu biasanya itu ya polisi hanya menerima yang dari si pelapor kemudian dimasukin dalam berkas, sementara keterangan dari tersangka yang meringankan itu kadang-kadang tidak diterima, kadang-kadang ya, tapi harusnya itu diterima. Nah makanya dalam seperti ini saya menyarankan kemarin itu gelar terbuka itu, saya memberikan kesempatan pada mereka itu yang tersangka untuk menyampaikan bukti-bukti dia, gitu kan. Nah, itu pun kemarin kan di gelar terbuka kemarin kan tidak dimanfaatkan karena memang mereka mungkin nggak punya bukti-bukti yang otentik itu kan. Dan itu saya yakin mereka nggak punya bukti otentik itu karena mereka kan menuduhnya selama ini kan cuma menurut saya gini, saya pakai penelitian gini, penelitian saya dari upload, ya pasti dia nggak punya kan. Nah, akibatnya dia nggak punya bukti tambahan ya. Tapi kalau kemarin nanti masih protes lagi ini ya, boleh mereka itu bukti itu nanti yang bukti bahwa itu ijazahnya Pak Jokowi itu palsu. Nanti ketika dia dipanggil sebagai tersangka, bawa itu bukti bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu palsu. Kasih tahu penyidik, Pak ini buktinya palsu. Gitu. Bisa buktikan nggak? Gitu. Tapi saya yakin mereka nggak bisa karena kemarin saja dia nggak bisa. Baik. Kalau pihak terlapor kemudian diberi kesempatan juga untuk membawa bukti, nah yang menjadi pertanyaan, apakah kemudian ijazah asli milik Pak Jokowi juga akan bisa dihadirkan juga ketika ini statusnya sudah naik ke penyidikan? Nanti dijawabnya ya Bapak-Bapak. Usai jeda pemirsa, kami kembali untuk Anda.
Baik, kita lanjutkan pembahasan kita malam hari ini pemirsa. Pak Abdul Fikar nih nampaknya menuju akhir saja jalannya masih berliku-liku gitu. Karena nampaknya Roy Suryo CS juga tidak akan begitu saja, mungkin saja akan juga menghadirkan bukti-bukti yang dimiliki untuk memperkuat mengenai statementnya ijazah Pak Jokowi ini palsu begitu kan. Nah, nanti bagaimana di tahap penyidikan ini, penyidik juga akan meminta ijazah Pak Jokowi untuk dihadirkan juga? Ya, saya kira di situ kan pokok persoalannya gitu ya kan, bahwa ada pencemar yang diproses kan, ini pencemaran nama baiknya ya itu yang diproses kan, seolah-olah ini asli kok dibilang palsu dan segala macam gitu. Nah, artinya ketika diproses polisi pun harus mempunyai bukti bahwa memang itu asli gitu loh. Dan kalimat-kalimat itu palsu segala macam itu bisa menjadi tindak pidana, bisa memenuhi unsur pencemaran nama baik atau apa. Kalau ada itu, kalau tidak ada juga umpamanya cuma fotokopi, agak sulit juga gitu. Jadi harus yang otentik, harus hadir, betul, harus disita oleh penyidik kepolisian. Nah, teknisnya bisa dengan sita gitu kan, bisa umpamanya dengan meminjam gitu ya, itu teknis lah kalau menurut saya. Tetapi yang pasti harus dihadirkan gitu di dalam pemeriksaan ini, gitu di tingkat penyidikan ini, untuk sampai pada kesimpulan ada pencemaran itu gitu. Tindak pidana itu terbukti memenuhi syarat untuk dibawa ke tingkat berikutnya gitu, penuntutan gitu. Nah, itu memang harus ada gitu. Jadi kalau nggak ada kan agak sulit juga. Yang dibilang palsu itu fotokopi umpamanya kan gitu kan. Bisa bumerang juga untuk pihak kepolisian begitu. Begitu. Oke, baik. Nah, Pak Arianto, nih gimana nih, Pak Jokowi kayaknya belum diperiksa, tapi sudah naik level ke tingkat penyidikan. Gimana jadi Pak gini Arianto? ya, di Polda Metro sekarang penyidik itu ya, dia mencari alat bukti yang untuk menunjukkan bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli. Alat bukti yang untuk mendukung itu. Yang separuh alat bukti yang untuk mendukung bahwa ujaran mereka itu menghasutan dan sebagainya. Itu buktinya. Jadi ibarat berkas ini segini ya, separuh ini ijazah, bukti-bukti mengenai bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu asli. Separuhnya bahwa ini bukti-bukti bahwa ujaran kebencian, fitnah dan itu ada. Itu nanti menjadi satu berkas itu. Nah, terus kemudian bukti-bukti bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu asli ya, apa tidak. Polda Metro akan melakukan penyelidikan seperti yang dilakukan oleh Bareskrim kemarin itu. Dia sudah meriksa 50 saksi yang ada di UGM, di SMA, semua itu sudah diperiksa lagi oleh Polda Metro. Tapi nampaknya belum meminjam atau mengambil ijazah milik Pak Jokowi. Tidak diomongkan, dia modelnya penyidik nggak seperti mereka itu, mereka ngomong itu gini. Pak Arianto. Kalau di Bareskrim kan dulu sudah gelar kan itu kan, karena mereka minta ini kan. Untuk meyakinkan pada mereka bahwa Bareskrim itu membuktikan bahwa ini asli, dia gelar kan. Nah, kalau ini Polda Metro kan belum menyatakan sampai keputusan daripada gelar kan. Itu. Jadi percayalah ya nanti ya, bukti-bukti yang ada di Polda Metro itu akan lebih lengkap daripada yang sudah dikumpulkan oleh Bareskrim, bahwa menunjukkan bahwa itu asli. Itu pasti lebih lengkap. Hanya memang seyogianya ya nanti supaya mereka tuh puas gitu ya. Di samping ada keterangan dari Gama bahwa itu asli dan sebagainya, fisik ijazahnya Pak Jokowi itu mungkin bisa disita nanti. Nah, ini yang penting Pak Arianto. Jadi saya harapkan perlu untuk menyita. Saya harapkan itu bisa disita sebagai barang bukti, sehingga nanti di pengadilan, dan saya yakin Polda Metro mesti akan menghadirkan itu ya, bahwa ini asli pada hakim, supaya berkas dia untuk menuduh ini pencemaran ini diterima, pasti ini loh Pak asli, hakim pengenjak. Kalau nggak dikasihkan kan hakim ragu-ragu. Kalau ragu-ragu dia nggak mau nerima ini kan, berarti gagal penuntunannya dia. Makanya itu, jadi saya ulangi lagi ya. Sekarang Polda Metro itu sudah meriksa 49 dan 7 saksi ahli. Coba bayangkan itu, dari Gama, kemarin saya kebetulan waktu datang di gelar itu, Gama juga datang. Itu dia membawa ternyata bukti yang dulu kita sangka perbandingan antara ijazah asli itu temannya Pak Jokowi yang 3 itu dengan ijazah aslinya Pak Jokowi itu, kita pikir kan cuma selembar itu doang. Ternyata tidak. Setiap satu bendel itu 3 orang ini 3 orang ini diambil 3 ya, karena apa? Sama masuknya, pendidikannya sampai lulusnya sama. Diambil 3 sampel.
Satu orang itu bendel itu 20 lembar. Isinya ijazah asli, kemudian Pak sampai peminjaman di koperasi, mulai masuk, pendaftaran masuk, foto-foto kenangan waktu KKN, ada semua. Itulah yang menimbulkan bahwa yakin bahwa itu ijazah itu asli. Jadi tidak seperti yang dibayangkan oleh Pak Roy itu. Itu kan 3 orang itu kan ijazah yang diselundupkan di sengaja di temennya itu palsu dengan palsu, ya palsu kan gitu. Baik. Itu kayak gitu. Jadi dari kemarin ini udah terang benderang bahwa apa yang mereka kerjakan itu selama ini kebohongan yang diterbarkan di lapangan. Oke, baik. Gitu. Nah, Pak Abdul Fikar, nampaknya kepolisian dalam hal ini Polda Metro Jaya yakin betul dengan bukti-bukti cukup kuat yang seperti disampaikan oleh Pak Arianto. Artinya ketika ini nanti juga pelimpahan ya ke jaksa, kemudian nanti ke pengadilan. Ijazah Pak Jokowi juga perlu dilampirkan dong di situ? Kalau dia bisa kan gini teknisnya di dalam penyidikan itu kalau nggak salah ya Pak Arianto ya. Bisa disita, bisa pinjam pakai. Gitu istilahnya. Perbedaannya seperti apa Pak Abdul Fikar? Nah, kalau ada istilah pinjam pakai itu, kalau diperlukan dia diminta untuk dibawa gitu. Tapi kalau tidak, ya silakan gitu dikembalikan gitu. Karena itu kan sesuatu yang bersifat privat sebenarnya, seperti ijazah ini, tanda penghargaan, SIM, KTP itu kan sebenarnya melekat pada diri seseorang kan gitu. Nggak bisa seperti barang lain gitu istilahnya. Nah karena itu biasanya di dalam satu peradilan itu dipinjam gitu istilahnya, dipinjam ketika dibutuhkan untuk acara pembuktian gitu. Tapi setelah itu dikembalikan lagi. Oke, gitu. jadi ini saya jelaskan Pak supaya lebih jelas dari silakan, Pak. Saya kan penyidik, jadi lebih tahu posisi daripada barang bukti ya. Ijazahnya Pak Jokowi dalam kaitan ini ya, menurut perhitungan saya itu termasuk barang bukti. Nah, barang bukti itu mau disita apa tidak, itu terserah penyidik. Ya. Kalau penyidik butuh menyita barang itu, pasti dia akan disita. Tapi barang bukti itu kadang-kadang kalau barang itu berharga, penyidik tidak mau berisiko takutnya nanti dalam penyimpanan itu hilang. Selama ini belum dipakai untuk pembuktian di pengadilan, boleh dipinjam pakai. Oke. Sama juga kalau kita ya, boleh dipinjam pakai. Tapi nanti kalau tapi statusnya dia masih barang bukti loh. Sehingga penyidik nanti kalau sewaktu-waktu dibutuhkan, namanya penyitaan itu kan penitipan barang itu sementara di bawah kekuasaan yang menyita kan gitu. Nah sekarang ini kan itu nanti untuk bukti di pengadilan. Nah nanti dipinjam boleh. Nanti kemudian kalau di pengadilan pasti akan dihadirkan. Karena begini Pak Arianto, jangan sampai ini menjadi celah lagi ketika kemudian penggunaan diksi menyita ataupun pinjam pakai ini dengan alasan Bareskrim takut hilang begitu. Sedangkan kita kan berpikir sudah di level kepolisian tertinggi begitu. Pengacara yang harusnya hebat tidak ada aja. lagi celah untuk hilang gitu Pak. Bukan gitu. Saya bekas penyidik. Gini Bu ya, kalau kita dalam kasus tanah sertifikat itu ya, kan disita itu ya. Ini kan barang berharga sekali itu. Penyidik padahal butuhnya nanti hanya ini kalau di pengadilan. Kalau selama dalam penyidikan dia menyita, kalau hilang dia kan nanti repot anunya. Jadi nggak bisa kok barang bukti nggak bisa hilang, jadi nggak boleh dipinjam pakai. Boleh, itu nggak ada larangannya. Sepanjang nanti yang disita itu bisa dihadirkan di dalam sidang gitu. Jadi yang ini kan mereka kan cuma melintir-melintir aja itu. Mereka kan provokasi bahwa aparat itu kerjanya nggak fair, itulah yang harus dilawan harus ketahui lah rakyatnya. Mereka tuh nyari-nyari kayak gitu terus. Pak Abdul Fikar, artinya ini kita tinggal menunggu beberapa waktu saja, tidak lamakah untuk melihat siapa yang kemudian ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus pencemaran nama baik Pak Jokowi, dan intinya ijazah Pak Jokowi juga harus dihadirkan di persidangan? Oke, kan gini, penyelidikan itu mencari peristiwanya kan. Peristiwanya udah ada nih, ya pencemaran, artinya ijazahnya ada, ujaran pencemarannya, ujaran kebenciannya juga ada. Baru tingkatkan ke penyidikan. Barulah kemudian di situ dikumpulkan alat buktinya, diperiksa saksinya, ahlinya, ya, bukti surat segala macam disita umpamanya kalau ada ini ya, umpamanya termasuk itu tadi ijazah ahli itu bisa statusnya bisa dalam penyitaan tapi dipinjam pakai umpamanya oleh pemiliknya. Itu bisa seperti itu. Baru ketika sudah alat bukti itu dikumpulkan, tindak pidananya menjadi terang, baru diumumkan siapa tersangkanya. Nah tersangkanya sudah diumumkan, diperiksa, selesai baru
diajukan ke penuntutan. Oke, begitu. baik. Nanti kita tunggu lah ya bagaimana kemudian proses hukum step by stepnya akan berlangsung dari kasus ini yang apakah betul sudah akan menapaki sampai babak akhirnya. Terima kasih Pak Arianto, terima kasih Pak Abdul Fikar. Akhir lah, babak lanjutan. Babak lanjutan, baik. Kita tunggu nanti. Terima kasih Pak Arianto, Pak Abdul Fikar. Terima kasih malam hari ini sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam.